Oke, baik ya teman-teman, kita mulai ya. Jadi untuk pertemuan ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama Kementerian Negara secara umum, jadi pemerintahan ya, pemerintahan secara umum. Kemudian baru kita masuk ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan secara umum juga. Nah, kemudian ke staf ahli dan UPT. Sekarang kita ke yang pertama dulu, Kementerian Negara ya. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya ada sembari saya menjelaskan, ada yang mau ditanyakan, langsung nanya aja ya, atau kalau nggak mau open mic, ini aja bertanya di chat juga boleh ya teman-teman. Oke, ini memang agak teknis nih kita ya, hafalan banget ini. Tapi saya akan berusaha menjelaskan sejelas mungkin ya. Baik, Kementerian Negara kita itu jadi ada 2 yang akan kita bahas. Ada kelompok Kementerian Negara. Jadi ternyata Kementerian Negara itu ada kelompoknya teman-teman, sama wakil menteri. Nah, wakil menteri ini sebenarnya agak baru ya. Jadi ini baru ada di pemerintahannya Pak Presiden Joko Widodo. Jadi presiden-presiden sebelumnya nggak ada wakil menteri ya teman-teman ya. Mohon maaf, saya ada telepon sebentar, izin bentar ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menunggu ya teman-teman. Baik, tadi sampai wakil menteri ya. Ya, jadi wakil menteri ini baru ada strukturnya gitu ya, istilah wakil menteri baru ada ketika zaman pemerintahan Pak Joko Widodo. Ya mungkin karena beliau merasa dan menteri-menterinya merasa perlu ada tambahan bantuan gitu ya, selain dari para eselon 1 yang sudah ada dan juga ada staf ahli menteri juga sudah ada, tapi mereka mungkin butuh ada tambahan lagi gitu ya. Makanya sekarang ada istilah wakil menteri. Nah, ini adalah perpres yang nanti kalau misalnya di slide-nya tidak ada, di perpresnya ini lengkap ya, teman-teman. Terakhir sudah diubah di tahun ini, tahun 2021. Nah, jadi kita ada 34 total kementerian negara yang dibagi menjadi 4 kelompok, teman-teman. Jadi ada kementerian koordinator, kemudian ada kelompok 1, 2, 3. Nah, kelompok 1 itu yaitu kementerian yang menangani urusan yang ada nomenklaturnya. Nomenklatur itu tertulis kata-katanya itu di dalam Undang-Undang Dasar kita, ya, di dalam UUD 45. Nah, ini tidak bisa, yang kelompok 1 ini tidak bisa diubah-ubah ininya kata-katanya itu. Jadi mau presidennya siapapun dia tidak bisa mengubah nama dan tugas fungsi si kementerian yang ada di kelompok 1. Nah, kalau kelompok 2, ruang lingkupnya yang ada di ruang lingkupnya yang ada di undang-undang. Jadi hanya ruang lingkupnya. Kalau nomenklatur itu wording apa ya bahasanya itu kata-katanya, istilahnya gitu. Kalau ruang lingkup ini hanya apa ya, yang diatur itu bukan namanya. Jadi nama kementerian tersebut itu bisa berubah-berubah gitu, diperbolehkan. Tapi harus ada kementerian yang mengurusi tentang itu. Nah, kelompok 3 ini yang paling apa ya istilahnya itu fleksibel gitu ya, teman-teman. Jadi dia fungsinya penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program. Jadi kira-kira presiden mungkin dia butuh mungkin dia memprioritaskan ada program atau kebijakan tertentu yang menurut dia perlu dibuatkan kementerian lagi khusus menangani masalah itu, maka itu boleh masuk ke kementerian yang kelompok 3 ini, gitu kira-kira ya. Nah, apa aja dia? Kementerian koordinator hanya ada 4, teman-teman. Jadi
Kemenko bidang politik, hukum, dan keamanan, kemudian perekonomian, lalu pembudayaan manusia dan kebudayaan, kemaritiman, dan investasi. Nah, kelompok satu yang tadi, yang nomenklaturnya ada di undang-undang, ini cuma 3 ya, dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan. Nah, 3 ini wajib ada nih, jadi siapapun presidennya, ini nggak boleh diubah atau dihilangkan gitu ya, atau dipecah gitu nggak boleh gitu ya. Karena di undang-undang dasarnya udah diamanatkan begitu. Nah, ini yang kelompok 2. Kelompok 2 ini yang tadi ruang lingkupnya ada di Undang-Undang Dasar ya. Nah, mulai dari Kementerian Agama, Hukum dan HAM sampai ke Agraria dan Tata Ruang. Nah, ini penamaannya, nomenklatur atau penamaannya ini boleh berubah gitu ya. Kayak contoh nih Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemarin kan kayaknya bagi 2 ya, kalau nggak salah, Kemendikbud sama Kemendikti ya. Itu ada 2 kementerian tuh. Nah, sekarang digabung lagi ya. Tadinya 1, terus digabung, terus tadinya 1, terus dipisah. Habis itu sekarang digabung lagi gitu ya. Nah, ini terserah presidennya aja lah, suka-sukanya dia ya. Menurut dia harusnya digabung-gabung, kalau mau dipisah-pisah gitu ya. Tapi nomenklaturnya, nama kementeriannya itu boleh dirubah-rubah. Tapi harus ada yang ngurusin itu, intinya gitu. Mau 2, mau 1, mau 3, nah itu terserah si presidennya. Karena presiden yang memimpin negara ini ya. Terus kalau ini yang kelompok 2 ya. Nah, kelompok 3 ini yang tadi yang saya bilang boleh agak fleksibel ini yang bisa diutak-atik gitu istilahnya. Ada berapa nih sekarang, ada 9 ya, ada 9 kementerian. Nah, kalau misalnya presiden mau ini kementerian apa misalnya dihapus aja deh, saya nggak perlu misalnya gitu ya, ya udah dihapus gitu. Atau saya butuh nambah 1 lagi deh yang ngurusin tentang misalnya apa gitu ya. Nah, boleh pemerintah atau presiden boleh dia nambah kementerian, tapi masuknya hanya boleh ke kelompok 3. Kalau dia tidak diatur di dalam undang-undang dasar ya. Nah, tugasnya berdasarkan kelompok kementerian, kalau Kemenko itu tugasnya koordinasi, lebih ke koordinator aja dia. Koordinasi, sinkronisasi, pengendalian urusan kementerian yang di dalam lingkupnya. Jadi Kemenko ini dia membawahi beberapa kementerian, baik dari kelompok 1, 2, dan 3 gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang kelompok 1, 2, 3 itu ya penyelenggara urusannya gitu ya. Kemenko koordinator, kementerian yang lain penyelenggaranya. Nah, ini fungsinya. Kalau tadi tugas, ini tugas tadi ya, tugas, ini fungsi. Nah, fungsinya ini nanti dibaca sendiri ya, teman-teman. Tidak akan sempat saya bacakan satu persatu fungsinya. Teman-teman nanti silakan lihat sendiri masing-masing bedanya apa di Kemenko, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini struktur organisasinya. Nah, ini yang mungkin akan saya bahas sedikit. Jadi kalau kelompok 1, 2, dan 3 itu dipimpin menteri, tapi kalau Kemenko itu dipimpin oleh menteri koordinator, Menko ya. Nah, kemudian bedanya lagi kalau kelompok 1 dan 2 ini agak sama. Nah, kelompok 3 ini yang tadi fleksibel ya. Istilahnya sekretariat jenderal kalau di kelompok 1 dan 2, sedangkan kalau di kelompok 3 hanya sekretariat kementerian namanya. Nggak ada jenderalnya gitu ya. Kalau pelaksananya itu juga oleh Direktorat Jenderal, sedangkan kalau di kelompok 3 namanya deputi. Jadi kelompok 3 itu misalnya tadi apa ya, Kementerian Pariwisata gitu ya, dia nggak punya tuh Direktorat Jenderal, adanya dia deputi gitu teman-teman ya. Nah, sama Kemenko juga dia nggak punya Direktorat Jenderal, dia punyanya deputi. Ya, tapi ini sama-sama eselon 2-nya ya, ini eselon 1, kalau sekjen itu eselon 1, ini eselon 2. Bukan, ini eselon 1, maaf. Maaf, ini eselon 1. Ya, terus pengawas internalnya itu Itjen, kalau di kelompok 1 dan kedua, kalau di kelompok 3 dan 4, kelompok 3 dan Kemenko itu inspektorat. Aja, nggak pakai jenderal gitu ya. Nah, kelompok 1, 2 dia boleh pakai badan atau pusat, kalau kelompok 3 nggak boleh ya. Jadi kalau kementerian
pemuda dan olahraga, dia mau mendirikan badan, misalnya apa, badan bulu tangkis gitu, atau pusat pelatihan bulu tangkis, nah itu nggak boleh. Gitu. Nggak bisa dia. Tapi kalau Kementerian Kelompok 1 dan 2, dia boleh mendirikan pusat atau badan. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke susunan organisasinya nih. Nah, jadi sekretariat jenderal. Pertama sekretariat jenderal. Setiap kementerian itu pasti dia punya sekretariat jenderal. Istilahnya bagian TU-nya ya, sekrenya. Bagian umumnya yang ngurusin apa istilahnya itu administratifnya ya. Nah, sekretariat jenderal itu terdiri dari biro. Biro ini, kepala biro itu eselon 3-nya. Kemudian di bawah biro ada bagian, biro ini berarti eselon 2, maaf. Bagian itu eselon 3, sub bagian ini eselon 4-nya. Itu ya teman-teman. Jadi tugasnya kalau sekretariat jenderal itu ini dukungan administratif lah untuk seluruh organisasi di lingkungan kementerian tersebut. Nah, kemudian ada direktorat jenderal. Nah, ini yang pelaksanaan kebijakannya, pelaksanaan kebijakan. Di direktorat jenderal itu nanti ada sekretariat direktorat dan ada direktorat. Nah, ini yang bagian TU-nya ya, bagian adminnya atau sekre, ini yang pelaksana teknisnya, kira-kira gitu ya. Nah, kalau sekretariat, dia di ini eselon 2-nya, ini eselon 3-nya, ada bagian ya, ini eselon 4-nya, subbagian namanya. Jadi kalau sekretariat direktorat, sesdijen, itu di bawahnya ada bagian, di bawah bagian ada subbagian. Sedangkan kalau di direktorat itu namanya subdirektorat. Nah, ini eselon 3. Kemudian di bawah subdirektorat ada seksi, ini eselon 4. Nah, jadi beda namanya ya, teman-teman. Jadi kalau yang di sesdijen itu namanya subbagian, kalau di direktorat itu namanya seksi. Gitu ya. Jadi beda penamaan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian setiap kementerian juga dia pasti punya inspektor jenderal namanya. Jadi ini yang internal kontrol ya. Sama dia juga punya sekretariat inspektorat dan ada inspektorat. Kalau di direktorat jenderal ada direktorat, di inspektorat jenderal ada inspektorat gitu ya. Dikepalai oleh seorang inspektur ya, bukan kepala inspektorat ya, jangan salah ya. Nah, di bawah inspektorat ada bagian, di bawahnya lagi subbagian. Ini eselon 3, ini eselon 4 ya. Ini eselon 2-nya. Nah, tapi kalau di inspektorat nggak ada sub inspektorat yang nggak ada. Jadi dia langsung ini eselon 2-nya, di bawahnya langsung fungsional auditor gitu teman-teman. Nah, itu kalau di inspektorat jenderal ya. Nah, di Kementerian Kelompok 1 dan 2 boleh juga ada pusat dan badan. Nah, jadi ada badan sama pusat. Pusat itu dia kalau badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, sedangkan kalau pusat itu kepada menteri juga, tapi melalui sekretaris jenderal. Nah, bedanya itu ya teman-teman. Kalau badan ini langsung ke menteri, kalau pusat ini ke menteri juga, tapi melalui sekretaris jenderal. Badan dia punya sekretariat badan, di bawahnya ada bagian, lalu ada subbagian, kemudian dia juga boleh punya pusat. Ya, bedanya pusat yang ini sama ini apa ya, beda gitu ya teman-teman ya. Nanti akan kita lihat bedanya. Ketika kita membahas Kementerian Keuangan nanti mungkin nanti teman-teman akan lebih paham. Nah, nanti tiap pusat ada biasanya langsung ke fungsional ya teman-teman. Oke, ini yang badan dan pusat ya. Jadi dia lebih ke jadi dukungan substantif istilahnya gitu ya untuk mencapai sasaran strategis kementerian tersebut. Nah, selain yang tadi itu juga ada instansi vertikal. Tapi tidak semua eselon 1 atau tidak semua instansi itu dia punya unit vertikal ya, termasuk di Kementerian Keuangan juga. Nanti kita akan masuk ke sana. Jadi ini hanya instansi yang mereka membutuhkan unsur pelaksana tugas pokok di daerah, baru dia punya unit vertikal ya, seperti DJP, DJBC itu punya unit vertikal, tapi seperti DJA misalnya Dirjen Anggaran dia nggak punya unit vertikal gitu ya.
Nah, sekarang kita masuk ke ini susunan organisasi Kementerian Negara yang kelompok 3 nih. Ya, kelompok 3 tadi yang agak fleksibel tadi. Nah, sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2, dia juga punya sekretariat, kedudukannya di bawah menteri untuk dukungan administrasi ya. Di bawahnya ada biro, nah kemudian ada bagian, di bawahnya lagi subbagian. Nah, tadi kalau di Kementerian kelompok 1 dan 2 ada Direktorat Jenderal ya teman-teman. Nah, kalau di kelompok 3 itu namanya deputi. Itu ya. Nah, di bawah deputi ada sekretariat deputi, di bawahnya bagian dan subbagian. Kemudian di bawah selain deputi ada asisten deputi namanya. Nah, kalau tadi di di kelompok 1 dan 2 kan namanya direktur jenderal ya, dirjen. Di bawah dirjen ada direktur. Nah, tapi kalau di kelompok 3 ini namanya deputi, di bawahnya deputi namanya asisten deputi gitu ya. Nah, asisten deputi nanti ada bisa dia langsung jabatan fungsional atau ada maksimal 4 bidang gitu ya, teman-teman. Nah, nanti ini mereka fungsinya ya kebijakan sesuai bidangnya masing-masing. Nah, sama seperti kelompok 1 dan 2, mereka juga punya inspektorat, cuma nggak ada jenderalnya gitu ya. Nah, di bawah inspektorat ini langsung biasanya fungsional auditor. Mereka bertugas seperti yang lain-lain juga, pengawasan internal, jadi internal control. Oke, terakhir ini Kemenko, sama seperti yang kelompok 3, adanya namanya biro, ya biro, kemudian ada bagian dan subbagian. Tugasnya bertanggung jawab langsung kepada menteri, mereka mengkoordinasi kementerian-kementerian yang ada di bawah pengawasannya. Nah, sama seperti kelompok 3, adanya deputi ya, bukan dirjen ya. Jadi Kemenko nggak punya dirjen, mereka punyanya deputi. Sama juga inspektorat, ini sama, intinya pengawasan internalnya. Nah, ini jabatan pengangkatan dan pemberhentian untuk eselon 1, contohnya sekretaris kementerian, sekjen, deputi, ya, dirjen, irjen, dan kepala badan. Sama eselon 1B itu staf ahli. Dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri, ya teman-teman. Jadi eselon 1 itu orang-orang ini ya, semuanya ini mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri yang bersangkutan. Nah, kalau eselon 2 itu diangkat dan diberhentikan oleh menteri gitu ya. Jadi di bawahnya lagi. Eselon 2 itu kepala biro, direktur, asisten deputi, tadi ya, inspektur, kepala pusat, dan seterusnya. Nah, kalau eselon 3 dan eselon 4 itu diangkat dan diberhentikan oleh menteri, dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi wewenang oleh menteri. Itu ya, ini syaratnya. Kalau eselon 3 dan 4 bisa diwakilkan gitu istilahnya, bisa dilimpahkan mungkin kepada dirjennya mungkin gitu ya. Nah, eselon 3 itu kabak, kabid, dan kasubdit. Kalau eselon 4-nya kasubag, kasubdit, sama kepala seksi. Nah, ini untuk yang di kantor pusat ya. Oke, nah ini teman-teman baru ada tahun 2019 ya. Jadi istilah wakil menteri itu baru berapa, berarti baru 2 tahun. Nah, dia tugasnya, jadi dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, merupakan satu kesatuan. Nah, ini yang agak berbeda dengan nanti ada staf ahli. Kalau wakil menteri itu dia satu kesatuan dengan unsur pimpinan kementerian. Jadi dia satu kesatuan sama menterinya. Itu ya. Ruang lingkup tugasnya ya membantu menteri, intinya ya sama juga sih sebenarnya dengan dirjen sama saya tadi ya, cuman dia ini lebih ke apa ya istilahnya, mungkin tangan kanan atau seperti apa mungkin ya. Jadi dia lebih ke koordinasi pencapaian kebijakan strategis ya. Nah, ini strategis nih teman-teman. Lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi media atau eselon 1 di lingkungan kementerian tersebut. Gitu ya teman-teman. Oke, kita selesai terkait kementerian ya, Kementerian Negara. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan.
Ibu mau tanya Bu, tadi yang bagian Itjen, bagian Inspektorat 1, Oh iya, 2 itu, silakan Mbak Tika. ya Bu, yang bagian Inspektorat 1, 2, 3 itu masuk ke eselon 2 ya Bu namanya Ibu ya tadi. Inspektorat nanti akan sampai ke sana, Mbak. Oh ya, oke, Bu. Jadi saya pending dulu menjawabnya ya. Itu Oke, siap kasih Bu. di pertemuan 9 nanti besok ya. Ya, insya Allah kan besok kita jam 9.30 ya, insya Allah besok ketemu lagi. Di pertemuan 9 kita bahas Itjen nanti. Oke, sekarang ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, tadi kita sudah bahas kementerian secara umum ya. Jadi secara umum itu, mungkin tadi teman-teman ada lihat maksimal berapa biro gitu ya, maksimal berapa direktorat jenderal, ada di lapangannya, jumlah biro, jumlah direktorat jenderal, jumlah inspektorat, itu biasanya disesuaikan dengan mungkin juga jumlah pegawai yang diawasi gitu ya, jumlah pegawai yang berada di bawah naungan kementerian atau eselon 1 tersebut gitu. Jadi bisa berubah sebenarnya. Cuman memang ada prosedur tambahan ketika misalnya sebuah kementerian itu dia mau nambah direktur jenderal gitu misalnya, atau mau nambah biro, atau mau nambah badan atau pusat gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Kementerian Keuangan ya. Jadi memang untuk mata kuliah OTK ini, ketika dulu membuat kurikulum, ya kita memang membahas Kementerian Keuangan ya, hanya Kementerian Keuangan sebenarnya ya teman-teman ya. Kami para dosen juga kaget juga sebenarnya ketika ada PMK yang menggigirkan itu keluar ya, sehingga tapi kurikulum sudah terlanjur dibuat, ya nggak apa-apa kita menyesuaikan. Makanya untuk di semester ini, tahun ini ada tambahan OTK Pemda juga ya sama kementerian yang lain. Hanya saja tidak detail seperti Kementerian Keuangan, gitu ya teman-teman. Nah, ini apa namanya aturannya terakhir PMK 29 tahun 2019. Nah, dia bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Menteri Keuangan, ada wakil menterinya juga. Nah, tugasnya tentu di bidang keuangan negara ya, teman-teman. Nah, ini fungsinya. Fungsinya ini apa ya, kalau boleh dibilang diejawantahkan dalam dirjen-dirjen yang ada di bawahnya ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia struktur organisasi Kemenkeu ini. Jadi tentu seperti yang tadi di Kementerian Negara ada Setjen dan ada Itjen ya. Nah, ini dua ini kudu ada nih ya, wajib ada. Kemudian kita punya 7 direktorat jenderal, ada 7 direktur jenderal dan 2 badan ya, Badan Kebijakan Fiskal dan BPPK. Itu ya, ini struktur organisasi Kemenkeu. Nanti ada pusat lagi, tapi nanti pusatnya ada di bawah Sesdijen, nanti ada. Kita akan bahas. Nah, untuk pertemuan kali ini, secara umum aja kita bahas Kemenkeu-nya. Di pertemuan 9 nanti kita akan bahas Sekjen, Itjen, 2 badan, dan DJA nanti. Nah, kemudian pertemuan ke-10 baru mengikuti dirjen-dirjen yang lain. Gitu ya. Baik, jadi sekarang mungkin memang masih umum. Kalau untuk yang lebih detailnya, kita akan bahas satu persatu ini masing-masing di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini gambaran secara umum Kementerian Keuangan. Nah, ini staf ahlinya, teman-teman, ada 9 ya. Mulai dari staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak, kepatuhan pajak, pengawasan pajak, penerimaan pajak. Jadi pajak aja ada 4 sendiri nih, teman-teman ya, staf ahlinya. Kemudian pengeluaran negara, ekonomi, jasa keuangan, ini Opti yang kemarin teman-teman ikuti kuliah umumnya ya di pertemuan ke-6 kalau nggak salah sama Pak Sudarto ya. Nah, sama bidang hukum. Ini staf ahli ya. Jadi menteri itu dia dibantu oleh staf ahli.
Jumlah staf ahli ini juga terserah menterinya ya teman-teman. Pengurusan yang lalu itu ada 5, kemudian di sejak tahun berapa itu pajak jadi 4 itu, kemudian tambahan itu kayaknya jasa keuangan pasar modal juga baru kalau saya nggak salah. Nah, jadi staf ahli ini memang menteri butuhnya apa, ya udah dia bentuk staf ahli gitu ya. Staf ahli ini dijabat oleh satu orang, tapi dia punya apa istilahnya tuh pelaksananya ya, stafnya staf nggak kerja sendiri juga ya, tetap dia punya bawahannya, tapi bawahannya dia tidak punya kayak kepala seksi eselon, karena staf ahli sebenarnya eselon 1 ya teman-teman, tapi dia tidak punya eselon 2, 3, dan 4 gitu, jadi langsung pelaksana gitu teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu, tapi ini juga masih secara umum ya. Pertama, Sekretariat Jenderal, dia ada biro, di bawah Sekretariat Jenderal itu ada biro, kemudian ada bagian dan subbagian ya, jadi subbagian. Nah, nanti di bawah biro-biro ini ada jabatan fungsional, tergantung nanti tugas si biro. Sekretaris Jenderal, ya bukan kepala sekretariat ya, berarti ini. Dia memberikan dukungan administratif. Jadi Sekretaris Jenderal itu TU-nya lah kira-kira gitu ya, sekrenya, untuk seluruh organisasi di Kementerian Keuangan. Kemudian Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, kalau anggaran ini tentu bidang penganggaran dan PNBP. Itu ya. Nah, ini struktur organisasinya, ada Sesdijen, ada direktorat. Nah, kan sama ada sekretaris, ada Sesdijen, juga ada 15 direktorat. Nah, kenapa agak beda tadi ya, DJA cuman 7 tadi ya, 8, DJP 15. Kok banyak Bu? Iya, karena DJP juga besar ya organisasinya. Jumlah pegawai DJP itu 50 pegawai Kementerian Keuangan, makanya dia jangan 8 dong, direktorat kami nambah gitu ya. Nah, boleh dia nambah karena jumlah yang diawasi, yang diatur juga banyak. Nah, ini kepabeanan dan cukai, tentu tentang di bidang kepabeanan dan cukai ya, bea, cukai, tidak hanya penerimaannya tapi juga pengawasannya ya, pengawasan border, batas negara. Jadi yang ngejar penyelundup gitu. Nah, ini juga termasuk tugas bea cukai juga. Terutama lalu lintas barang ya, lalu lintas barang tuh yang cukai. Kalau untuk lalu lintas orang itu kerjanya administrasi ya, ya administratif lah, di bawah saya nggak tahu Depdagri apa Depdu ya, Kemendagri ya, nggak tahu saya. Nah, kalau DP ada 12 direktoratnya. Kemudian ini Perben, di Perbandaran Negara. Nah, ini yang bawah KPPN ya, teman-teman. Ada 8 direktoratnya, 1 Sesdijen, 8 direktorat. Kemudian Kekayaan Negara, ini yang membawahi KLN, jadi dia Kekayaan Negara, penilaian, dan lelang. Nah, ini tugasnya. Ini DJPK, Perimbangan Keuangan, terkait perimbangan dan transfer ke daerah, sama pajak daerah dan retribusi daerah. Ini kerjanya DJPK. Jadi ini fungsinya teman-teman baca sendiri ya. Oke, ada 8 juga direktoratnya. Nah, ini DJPPR. DJPPR dia tidak punya unit vertikal. Dia ngurusin pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara. Nah, jadi kalau utang, ya, hibah mungkin juga. Hibah DJPPR apa bukan ya? Nah, nanti teman-teman silakan lihat sendiri ya. Nah, mungkin gitu ya, kita ngutang ke World Bank. Nah, ini kerjanya di JNPPR ini yang mengurusi. Ada 8 direktoratnya. Kemudian Ditjen ini terkait pengawasan internal kita,
pengawas internal kita Itjen, jadi dia ngurusin semuanya ya, termasuk pegawainya, termasuk BMN, termasuk laporan keuangannya. Jadi kerjanya adalah melakukan ini ya, jadi audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Ini dia ngawasin. Jadi dia yang tukang apa ya, di bawah Kementerian Keuangan, di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi dia yang ngawasin baik disiplin pegawainya, laporan keuangannya. Jadi kalau ada korupsi-korupsi, nah dia yang ngingetin. Ada 8 inspektorat jenderal. Nah, ini BKF, jadi Kementerian Keuangan ada 2 badan, satunya BKF, jadi dia memberikan rekomendasi, jadi cuma rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan. Nah, ini kerjanya BKF, dia punya 7 pusat, jadi kalau badan itu, dia nggak punya kepala badan, ada sekretariat badan, kemudian ada 7 pusat di BKF. Nah, ini BPPK, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, dia yang menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi. Jadi, untuk meningkatkan kompetensi SDM itu tugasnya BPPK, seluruh pegawai di Kementerian Keuangan. Nah, dia ada sekretaris badan dan 7 pusat juga. Ya. Nah, pusat-pusat ini terdiri dari jabatan fungsional ya, teman-teman. Jadi, ada kalau di BPPK itu ada WI, namanya Widya Iswara ya. Teman-teman juga pasti sering diajar oleh Widya Iswara yang ada di bawah BPPK ini. Jadi ada Widya Iswara juga namanya. Mereka ini adalah fungsional-fungsional yang berada di bawah pusat. Nah, pusat di lingkungan Kemenkyu selain tadi ada 2 badan, kita juga punya 3 pusat ya. Ada pusat ini Pusintek, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusintek, biasanya disingkat Pusintek. Kemudian ini PPPK, kemudian ini biasanya disingkat Pusaka, Pusat Analisis, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. Nah, jadi kalau TIT ini urusannya Pusintek, gitu ya. Jadi sistem informasi itu juga Pusintek. Terus apalagi sistem informasi Dijen Anggaran, Dijen Bea Cukai, kecuali SIDJP ya, kecuali pajak itu bukan Pusintek yang ngurusin. Jadi Pusintek ini selain DJP dia, tapi kalau DJP mau ngasih. Nanti bisa kacau SIDJP kalau dikasih ke Pusintek. Teman-teman pernah dengar Nadine? Nah, Nadine itu sistem administrasi, sistem informasi persuratan di Kementerian Keuangan itu Pusintek juga yang ngerjain. Nah, ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, ini profesi keuangan itu contohnya akuntan, ya, konsultan pajak, terus aktuaris, terus apalagi ya. Nanti mereka inilah pusat ini yang bertugas mengawasi. Jadi dia membina, mengawasi kalau ada laporan-laporan terkait misalnya ada keluhan masyarakat terhadap praktek konsultan pajak di mana misalnya gitu. Nah, ini PPPK ini yang tugasnya memberikan semacam pembinaan, pengawasan, memberikan sanksi gitu mungkin kepada si konsultan pajak itu atau aktuaris atau akuntan atau apalagi ya profesi keuangan itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Nah, kalau yang ini kebijakan teman-teman. Jadi kalau misalnya bikin aturan, Direktorat Jenderal bikin aturan, misalnya DJP bikin aturan sama BKF misalnya gitu kan terkait kebijakan fiskal. Nah, si Pusaka ini juga ikut terlibat gitu ya. Jadi dia bertugas mengharmonisasi kebijakan yang ada di masing-masing direktorat yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Jangan sampai ada aturan dibikin sama Dijen Anggaran misalnya bertolak belakang atau berseberangan dengan aturan yang udah dibikin sama Dijen PPR misalnya gitu. Jadi ini tugas dia yang tukang ngeliatin ya. Kira-kira ada nggak aturan atau kebijakan yang dibuat itu jangan sampai satu sama lain tumpang tindih
udah dikerjain sama Dijen ini, ternyata dikerjain lagi sama Dijen lain. Atau justru sebaliknya, Dijen ini bilang prosedur ini dikerjakan oleh yang lain, ternyata di yang lain dibilang oleh dia, misalnya gitu ya. Nah, itu kan nggak boleh ya. Nah, dia ini yang tugasnya mensinkronkan, mengharmonisasi. Nah, instansi vertikal itu dia pelaksana di lapangan, di daerah, yang punya instansi vertikal cuma 4 ini, teman-teman. Jadi cuma pajak, BC, Perben, sama kekayaan negara. Jadi ini tugasnya ditetapkan dengan PMK setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, ya, di bidang aparatur negara. Jadi Kemenpan RW ya, jadi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, yaitu nanti membuat seperti setujuan beliau nih, OTK instansi vertikal ya. Nah, ini susunan organisasinya. Jadi pusat ini yang 3 ini ya teman-teman, yang 3 ini pusat, tapi di bawah koordinasinya itu di bawah Sekjen ya. Nih ada garis kuning ini ya, jangan lupa. Nah, ini dia wajah-wajah pejabat di Kementerian Keuangan. Ini Pak Sua ini sekarang dia wakil menteri, tadinya dia kepala BKF. Terus Sekretariat Jenderal kita sekarang Pak Heru, tadinya dia Dijen Bea Cukai, terus naik ini jadi Sekretaris Jenderal. Ini Dijen Pajak Pak Suryo sekarang. Nah, Pak Rio mungkin teman-teman sempat ketemu ya, beliau kepala badan, kepala BPPK, tapi awal tahun ini ditugaskan menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara ya, gantian sama Pak Andin. Nah, sekarang kepala BPPK kita ini Pak Andin. Kemudian ini eselon 1 kita ya, jadi di bawah menteri beliau-beliau inilah yang membantu menteri dalam melaksanakan tugas-tugas kementerian, tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang tadi. Nah, di Bu Sumiati ini beliau yang ini ya, Satpamnya Kementerian Keuangan nih, Inspektur Jenderal kita. Oke. Sekarang ke slide yang terakhir untuk pertemuan ini, tentang UPT. Jadi selain yang tadi itu, selain ada Sekjen, Itjen, ya, ada Ditjen, ada badan, ada pusat. Nah, ada lagi namanya UPT, Unit Pelaksana Teknis. UPT ini dibentuk untuk melaksanakan teknis operasional, ya. Jadi dia khusus gitu, teman-teman ya. Atau penunjang, bisa operasional, bisa penunjang. Nah, dia dibentuk dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Jadi Kemenpan RB pembentukannya. Nah, dia pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja. Jadi apa ya, bisa dibentuk, bisa dibubarkan. Kalau misalnya kementerian itu udah nggak perlu lagi, ya dibubarkan aja gitu. Jadi tidak selalu ada ya. Jadi ini hanya yang membantu aja, membantu teknis operasional atau penunjang. Nah, yang punya UPT itu hanya 4, teman-teman. Pajak, dia punya UPT, Bea Cukai, BPPK, dan Pusintek. Nah, cuman jadi UPT hanya 4, eselon 1 ini aja nih. Yang lain nggak punya UPT. Saya tahunya cuman Dijen Pajak, jadi Dijen Pajak itu dia punya UPT-nya itu call center. Teman-teman pernah dengar kering pajak ya? Nah, itu adalah UPT, teman-teman. Jadi, sekarang namanya KLIP ya, Kantor Layanan Informasi Perpajakan. Itu yang call center-nya Dijen Pajak. Nah, itu adalah UPT, salah satu UPT. UPT yang lain, PPDDP. Teman-teman pernah dengar PPDDP? Pusat, aduh saya lupa namanya, Pusat PPDDP, Data dan Dokumen Perpajakan. Pusat apa ya? Pusat Penyimpanan ya, kayaknya bukan Pusat Penyimpanan. Nah, saya lupa pusat P1-nya lagi, Data dan Dokumen Perpajakan. Jadi, semua SPT kertas, SPT konvensional, SPT kertas ya teman-teman. Jadi semua SPT kertas yang disampaikan oleh wajib pajak itu kan dilapor ke KPP ya. Nah, KPP nanti ngirim ke PPDDP.
Gitu teman-teman. Jadi semuanya itu terpusat di PPDDP. Jadi semua kertas-kertas SPT tahunan OP maupun badan yang bentuknya masih kertas itu tersimpan di satu tempat atau beberapa tempat ya, di beberapa tempat. Namanya PPDDP atau KPDDP. Itu. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan umum dulu aja tentang UPT ya. Jadi UPT ini bisa dibentuk dan dibubarkan oleh menteri atau dirjen yang bersangkutan. Nah, kemudian ada staf ahli. Ini bertugas bertanggung jawab kepada menteri atau menteri koordinator, dikoordinasikan oleh sekjen. Jadi dia bertanggung jawabnya kepada ininya, kepada menteri ya teman-teman, cuman dikoordinasikan oleh sekjen atau sekretaris kementerian. Nah ini tadi sempat dibahas di slide sebelumnya ya. Nah kita bahas satu-satu. Staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak ya tentu di bidang peraturan dan penegakan hukum pajak ya teman-teman. Nah ini dia membantu dirjen pajak. Nah jadi staf ahli ini Pak siapa ya? Jadi dia ngantornya di DJP gitu teman-teman. Nah kemudian pengawasan pajak juga membantu DJP. Nah kalau penerima negara ini pimpinan unit eselon 1 penerimaan negara nih kira-kira apa nih? Hibah ya, hibah penerimaan negara ya. Kemudian mungkin bukan pajak ya, yang selain pajak ya. Kalau pajak kan tadi udah ada staf ahlinya ada 3 atau 4 tadi kalau nggak salah ya. Nah penerimaan negara ini yang selain pajak, itu teman-teman. Termasuk hibah, lalu apalagi tadi bea cukai ya. Nah, pengeluaran negara ya pengeluaran negara ya APBN, transfer ke daerah gitu teman-teman ya. Nah, lalu ini yang kalau ekonomi makro ini ya dia bertugas memberi rekomendasi. Nah, dia lebih ke kasih rekomendasi teman-teman terkait isu strategis di bidang ekonomi makro dan keuangan internasional. Lalu ada bidang jasa keuangan dan pasar modal. Nah, ini nanti staf ahli yang mungkin banyak bekerja sama dengan BKF ini ya, jasa keuangan dan pasar modal. Kemudian jadi Pusintek berarti di bawah bukan di bawah ya, dibantu tugasnya menteri oleh staf ahli bidang organisasi, birokrasi dan teknologi informasi. Nah, kalau misalnya misalnya DJP mau bentuk KPP baru misalnya atau mau menggabungkan kanwil misalnya gitu atau bikin kanwil baru misalnya gitu. Nah, maka pasti dibantu nanti sama staf ahli bidang organisasi ini. Ya, jadi organisasi mau pecah, mau lebur, mau dikurangin, mau diapain gitu organisasinya, birokrasi dan TI. Dia hukum dan hubungan kelembagaan. Ya, ada kasus hukum atau terkait hukum, peraturan dan hubungan kelembagaan ini dibantu oleh staf ahli bidang ini ya. Oke. Nah, ini wajah-wajah staf ahli Kemenkeu. Nah, ini kemarin yang teman-teman sudah ketemu ya sama Pak Sudarto di pertemuan ke-6. Ini ada Pak Yon ini dari DJP. Nah, dia sudah naik ya. Tadinya terakhir dia direktur, setahu saya sekarang sudah jadi staf ahli. Berarti dia sudah naik nih jabatannya. Kemudian ada Pak Suminto, Pak Nur Fransa. Ini terakhir dia staf ahli bidang kayaknya terakhir opti deh dia ya. Tapi sekarang pindah ke pengawasan pajak. Pak Awan ini tadinya direktur kalau saya nggak salah. Nah, sekarang dia sudah naik jadi staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak. Ada Pak Kunta, ada Bu Oza. Nah, ini adalah wajah-wajah staf ahli di Kementerian Keuangan. Nah, ada lagi nih tambah ya. Selain staf ahli, ada staf khusus, teman-teman. Nah, staf khusus ini paling banyak 5 orang. Jadi, menteri nanti mengajukan usulan kepada presiden, teman-teman. Gitu ya. Nanti melalui Menteri Sekretaris Negara diangkat oleh menteri. Nah, jadi diusulkan
ke Menteri Sekretaris Negara, tapi diangkatnya nanti oleh Menteri atau Menko setelah mendapat persetujuan Presiden. Masa baktinya sama dengan si menterinya yang nunjuk, gitu ya. Dia juga bisa diberhentikan oleh menteri tersebut. Nah, ini ya, bertanggung jawab kepada menteri, tugasnya saran dan pertimbangan kepada menteri. Nah, kan udah ada staf ahli, Bu. Iya, saya juga bingung ya. Kenapa ada staf khusus lagi ya. Tapi mungkin kira-kira gini ya, teman-teman. Jadi, staf ahli dan Sekjen, Ditjen, ada aturannya ya, teman-teman. Ada PMK-nya, ada Perpresnya yang mengatur tentang hal itu. Nah, mungkin dalam pelaksanaan tugasnya, menteri-menteri ini dia butuh mengurusi sesuatu hal yang terkait dengan, kalau Kemenkyu berarti keuangan negara, tapi belum ada di Sesdijen, belum ada di Ditjen-Ditjen gitu ya. Itjen juga apalagi tidak ada, di badan dan pusat juga nggak ada, staf ahli juga nggak ada. Nah, gitulah kira-kira ya, mungkin. Makanya kemudian menteri, saya butuh nih ada staf khusus lagi gitu, yang bantuin dia terkait tugas tertentu yang lebih spesifik gitu ya. Nah, ini ada 5 kementerian, ada 5 staf khusus kita di Menteri Keuangan, ada bidang komunikasi, strategis, kemudian sistem informasi dan teknologi, lalu ada fiskal dan makroekonomi, fiskal sektoral, fiskal regional. Nah, mereka ini staf khusus, ya bukan staf ahli, beda ya. Nah, siapa yang bisa menjadi staf khusus? Bisa PNS, bisa non-PNS, jadi dua-duanya bisa. Jadi dia diberhentikan dari jabatan, kalau dia PNS, maka dia diberhentikan dari jabatan organiknya. Maksudnya, misalnya ada Dirjen Pajak misalnya gitu ya, yang mau diangkat sebagai staf khusus oleh menteri, maka posisi dia sebagai Dirjen Pajak dicopot dulu istilahnya gitu, diberhentikan dari jabatan staf khusus. Masa bakti sama dengan masa jabatan menterinya. Setelah menterinya ganti, misalnya setelah 5 tahun menterinya ganti, ya dia copot juga, lalu dikembalikan kembali ke jabatan organiknya gitu kira-kira teman-teman ya. Ini untuk yang PNS. Tapi kalau yang non PNS ya nggak ada aturannya. Ya langsung berhenti aja kira-kira gitu ya. Oke, hak keuangan dan fasilitas lainnya itu paling tinggi dia eselon 1. Jadi staf khusus ini setara eselon 1, 1B tapi. Kemudian mendapatkan dukungan administrasi dari Sekjen. Kalau dia berhenti dapat uang pensiun dan uang pesangon. Kalau dia PNS, dia tetap dapat gaji sebagai PNS-nya. Jadi sebagai PNS, dia masih dapat gaji. Sebagai staf khusus, dia dapat lagi gitu ya, dapat tunjangan lagi. Nah, PNS yang diangkat sebagai staf khusus itu dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Benar, bertanya, teman-teman, Bu. ada? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mbak Rizky. Jadi staf khusus itu diperlakukannya sama kayak PNS kayak Bu. Kalau misalkan terkait dengan gaji tunjangan gitu. Terus kemudian kalau misalkan non PNS jadi staf khusus, apakah dia juga termasuk PNS gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, makasih pertanyaannya, Mbak Rizky. Jadi kalau non PNS diangkat jadi staf khusus, dia statusnya, saya kurang tahu juga, saya nggak berani jawab juga nih. Saya sebetulnya belum baca juga secara detail aturannya ya. Tapi kayaknya dia tidak jadi, saya takut jawabnya ini. Gimana ya, bentar. Kalau tadi gaji dan tunjangannya dia ngikut PNS eselon 1B gitu tadi ya Mbak ya. Kayaknya kalau statusnya dia nggak jadi PNS deh. Ini mohon maaf kalau saya salah nih. Kayaknya kalau statusnya
Aduh, saya takut jawab nih, saya pending deh ya Mbak Rizky. Ya, mohon maaf nih, saya harus baca lagi nih. Oke Bu, nggak apa-apa Dia Bu. PNS apa enggak ya? Ada yang bisa bantu saya mungkin teman? Bu, apa mungkin kayak yang P3K itu Bu, yang kontrak kerja Bu? Enggak ya Bu ya? Hmm. Kalau P3, kalau P3K dia PNS Mbak. Iya bukan pegawai juga, cuman aja sementara gitu, tidak apa namanya, tidak sampai pensiun gitu ya. Mungkin sama mungkin ya. Tapi saya nanti harus baca lagi deh. Oke, saya catat dulu deh nih pertanyaannya ya. Ada yang lain mungkin pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan Mbak Nadia. Tadi kan Bu bilang staf khusus itu mungkin dibentuk karena misalnya ada tugas fungsi dari staf ahli yang belum cakup gitu. Bisa nggak sih Bu kalau misalnya tugas fungsi dari staf ahli itu ditambah gitu, jadi kayak berubah gitu? Nih, Mbak Nadia, tadi kan ada ini ya, tadi ada Perpres ya, Perpres, ada PMK ya yang mengatur, yang berisi OTK-nya tadi baik Kementerian Keuangan maupun organisasi yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, merubah aturan itu nggak cepet Mbak ya, lama gitu. Jadi harus ke misalnya nih Kementerian Keuangan pengen nambah ada satu tugas staf ahli yang mau ditambah saya gitu ya. Nah itu harus habis itu diajukan ke mungkin ke Kemenpan RB ya, Kementerian Pan dan RB, lalu di BKN mungkin terlibat juga ya, saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi untuk merubah itu tuh lama gitu mungkin ya, mungkin kalau boleh saya menjawab pertanyaannya, mungkin lebih ribet gitu mungkin ya untuk merubah aturan yang sudah ada ketimbang ini kayaknya urgent nih gitu mungkin. Jadi menteri merasa ada tugas urgent yang dia butuh bantuan gitu ya, dari yang mana si tugasnya ini tidak tercakup dalam kewenangannya, entah itu Sekdijen atau Dirjen atau staf ahli gitu. Nah, maka dia minta ke presiden supaya saya butuh lagi deh nih staf khusus gitu ya. Kalau menurut saya sih lebih karena untuk merubah tugas dan fungsi dari staf ahli maupun dari Sesdijen atau Ditjen itu panjang jalannya dan lama, biasanya bertahun-tahun gitu. Makanya mungkin lebih cepat bikin PMK nunjuk staf khusus gitu. Itu kayaknya lebih singkat jalan ininya. Apa lebih cepat gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Sementara jawabannya gitu ya Mbak Nadia. Gitu ya. Jadi intinya sih gitu. Khusus itu setahu saya baru ya. Jadi baru pas di zamannya Pak Joko Widodo ini. Jadi mungkin dibuat pemerintahan itu lebih fleksibel, mungkin supaya geraknya lebih cepat gitu mungkin ya. Mungkin presiden kita pengennya gitu. Selama ini kan birokrasi kita mungkin lambat apa gitu ya kan. Berdasarkan PMK atau Perpres OTK itu bukan kerjaan saya, kata Dirjen Pajak mungkin gitu ya. Itu juga di staf ahli juga nggak ada mungkin gitu ya. Nah akhirnya ya udahlah menteri nunjuk staf khusus aja lah sendiri misalnya gitu. Kira-kira gitu mungkin ya kalau boleh kita berandai-andai. Jadi kalau staf khusus itu mungkin lebih cepat, menteri tinggal ngusulin ke Kementerian Sekretaris Negara, udah langsung tunjuk, langsung dibikin tanda tangan, diangkat gitu. Ketimbang harus merubah tadi PMK atau Perpres OTK gitu. Mungkin kira-kira begitu penjelasan singkatnya Mbak Nadia. Mudah-mudahan bisa menjawab ya.
Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada, sepertinya sudah cukup ya materi kita untuk hari ini. Jangan lupa tadi untuk tugas esainya itu dikumpulkan akhir Juli ya, nanti sebelum pertemuan ke-13. Mulai diangsur dari sekarang ya teman-teman, supaya cepat selesainya lah. Kan udah nggak ada KTTA lagi ya. Sudah lepas bebannya ya, tinggal nunggu nilai aja nih. Teman, saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mungkin tadi selama menjelaskan ada penjelasan saya yang kurang jelas atau kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu besok ya. Besok kita ketemu lagi jam 9.30 ya. Insya Allah nanti kita akan bahas Sekjen, Itjen, dan 2 badan sama 1 Direktorat Jenderal. Baik teman-teman, saya undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama teman-teman ya. Sehat-sehat semuanya ya, jaga prokes. Saya end meeting ya.